NIM 2214201056 kelas 2B Keperawatan dari Universitas Pordeko Bukit Tinggi dengan dosen pengampu Nes Fitria Nola Reskiki Eskep Enkep dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tentang pemeriksaan penunjang yang saya wawancarai seseorang perawat dari salah satu rumah sakit swasta di Bukit Tinggi, yaitu Uni Dewi Rezeki AMDK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, saya mahasiswa dari Universitas Pordeko Bukit Tinggi. Nama saya Dina Insani. Tujuan saya menemui Kakak, saya akan melakukan wawancara mengenai pemeriksaan penunjang yang dilakukan terhadap pasien. Betul dengan Kakak Dewi, Kak? Iya. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Nama Kakak Dewi. Kakak dinas di rumah sakit swasta di Bukit Tinggi sebagai perawat di salah satu ruangan rawat inap penyakit dalam. Dan mau ditanyakan lagi? Baik Kak, pengalaman Kakak selama bekerja boleh diceritakan sedikit Kak? Kakak bekerja di rumah sakit itu sekitar, maksudnya tahun 2009 itu udah ada di ruang rawat inap anak, ruang rawat penyakit dalam, ada di rawat jalan, di poliklinik, terus ada di pavilion khusus atau SAPA. Banyak pengalaman sih yang didapat selama sekitar 13 tahun dinas ya, untuk mempersiapkan pasien tentang pemeriksaan penunjangnya, seperti ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan radiologi. Nanti di laboratorium itu juga banyak jenis macam pemeriksaannya. Ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan sampel urin, ada pemeriksaan sampel feses, terus ada kalau pada pemeriksaan radiologi biasanya itu ada pemeriksaan ronsen tora, ada USG, ada ronsen abdomen 3 posisi, dan itu pun untuk persiapan pasien tergantung dari jenis pemeriksaannya, tentu berbeda-beda ya. Kalau misalnya seperti pemeriksaan laboratorium itu ada jenisnya pemeriksaan darah rutin biasa, terus ada pemeriksaan kimia klinik namanya. Kimia klinik itu banyak jenis macamnya. Di kimia klinik itu ada persiapannya, nanti pasien dipuasakan, nanti ada persiapan puasanya sekian jam. Nanti dari masing-masing rumah sakit kan punya SOP yang berbeda-beda, jadi standarnya nanti tergantung dari orang laboratoriumnya. Nanti pasien harus disiapkan sekian jam puasa. Jadi sebelum kita menyiapkan pasien untuk pemeriksaan kimia klinik, biasanya pasien dikasih tahu dulu, besok bapak ibu ada pemeriksaan tentang ini labornya, jadi persiapannya bapak harus puasa dari jam sekian sampai jam sekian, harus kita kasih tahu dulu sama pasien atau keluarganya, biar pasien sama keluarga tidak lupa. Soalnya kalau pemeriksaan laboratorium yang membutuhkan persiapan puasa, nanti kalau pasiennya nggak puasa tentu mempengaruhi dari hasil pemeriksaannya nantinya. Kalau pemeriksaan laboratorium darah biasa itu biasanya seperti pemeriksaan HB, pemeriksaan hematokrit, trombosit atau leukosit, itu tidak perlu dipersiapkan pasiennya seperti puasa. Biasanya hanya diberitahukan saja pasien kalau pasien akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Bisa diambil kapan saja, kapan ada instruksi suruh cek darah lengkap biasa atau darah lengkap rutin dari dokter atau yang lainnya, pasien bisa segera kita ambil darahnya. Kalau untuk pemeriksaan radiologi atau seperti ronsen itu juga tergantung jenisnya. Kalau seperti radiologi pemeriksaan ronsen torak biasa atau ronsen abdomen biasa,
itu pasien tidak perlu kita puasakan, biasanya kita kasih tahu saja, nanti pasien ibu atau bapak, nanti kita akan melakukan pemeriksaan ini sama bapak. Nanti langsung bisa, kalau udah standby orang radiologinya udah boleh dibawa pasiennya, kita bawa ke radiologi. Tapi kalau pemeriksaannya seperti USG biasanya diperlukan, ada tuh kalau USG ada juga USG. USG itu kan banyak juga macamnya, ada USG hepar, USG tora, USG apa lagi, abdomen atas atau abdomen bawah, itu juga berbeda-beda persiapannya. Kalau USG tora biasanya tidak perlu persiapan puasa pasien. Kalau USG hepar juga tidak perlu persiapan puasa. Tetapi kalau seperti USG abdomen atas itu harus kita persiapkan pasiennya puasa. Biasanya minimal 6 sampai 8 jam harus pasien puasa. Nanti kalau misalnya pasien ada instruksi dari dokternya, ini pasien harus lakukan pemeriksaan USG abdomen atas, kita puasakan, kasih tahu pasien harus puasa sekian jam sampai sekian, sampai jadwal USG ditentukan. Seperti itu. Kalau untuk USG abdomen bawah biasanya persiapannya kita juga harus kasih tahu pasien, persiapannya pasien harus disuruh banyak minum dan menahan buang air kecil. Nanti kalau udah terasa mau buang air kecil dikasih tahu ya Pak, baru kita bawa ke tempat pemeriksaan itu, ruang radiologi, biasanya seperti itu. Dari semua tindakan yang dilakukan tadi, apa aja hambatannya, Bu? Biasanya hambatan yang ditemui kadang kita sudah edukasi sama pasiennya lupa, seperti persiapan laboratorium. Kita udah kasih tahu nih, Bu, Pak, besok kita mau periksa ini, Ibu nanti puasa dari jam sekian sampai jam sekian. Tahu-tahu pas udah mau ngambil darah, pasiennya lupa puasa. Misalnya kadang kan datang tuh orang gizi tetap ngasih makanan pagi kan, ngantek nasi, pasiennya lupa puasa, batal, akhirnya pasien diundur lagi untuk pemeriksaan yang membutuhkan persiapan puasa, seperti itu. Kalau untuk USG juga sering tuh pasiennya nanti kita USG jam sekian ya Pak, harus puasa dari sekian sampai jam sekian. Nanti pasiennya ngeluh nggak tahan puasa, perutnya ada sakit, ada lapar. Kadang kan kita maklum juga, kalau seperti di rumah sakit kakak kan rumah sakit swasta, kadang dokternya ada yang dari rumah sakitnya, dinasnya di rumah sakit pemerintah, terus harus di sana dulu baru di rumah sakit swasta. Jadi kadang kan agak ada keterlambatan jam datang dokter, pasiennya nggak sabar nunggu, akhirnya batal lagi puasanya, diundur lagi, biasanya seperti itu. Terus yang apa lagi ya, yang itu sih kendalanya. Kalau untuk pemeriksaan labor darah biasanya kendalanya pembuluh darah pasiennya agak susah nyarinya gitu, biasanya itu, tapi jarang. Kalau sekarang kan untuk pemeriksaan labor, pasien yang mengambil sampel kan petugas labor, kita hanya mempersiapkan saja. Kadang pasiennya nggak sabar menunggu petugasnya datang untuk ambil, itu aja sih kendalanya. Berarti perlu edukasi yang lebih ke keluarga pasien atau ke pasiennya. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga ilmu yang Kakak berikan berguna bagi saya dan teman-teman semua. Amin. Semoga bermanfaat ya. Baiklah, simpulan dari wawancara kita tadi yaitu pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi tertentu yang timbul pada penyakit tertentu yang memiliki sebab akibat guna membantu menegakkan diagnosis dan pengobatan pasien tindak lanjutnya. Dari pemeriksaan penunjang terdiri dari dua, yaitu pertama pemeriksaan laboratorium,
yang terdiri dari pemeriksaan darah rutin seperti HB, leukosit, hematokrit bisa dilakukan kapan saja tanpa berpuasa terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua, pemeriksaan kimia klinik, di mana pasien harus puasa terlebih dahulu sebelum melakukan cek darah, tujuan untuk memastikan hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi. Selanjutnya, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini terdiri dari CT scan, X-ray atau sen, dan USG abdomen atas dan abdomen bawah. Sekian video dari saya. Atas kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.